Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ain Lilis Munawaroh, merupakan mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1 di Universitas Pakuan, akan memaparkan sebuah change project yang telah saya lakukan pada proses pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Adapun untuk tugasnya yaitu mahasiswa membuat sebuah proyek perubahan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa. Proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case-based atau project-based. Proyek pendidikan yang berfokus pada memerdekakan peserta didik dalam era abad ke-21 dapat mencakup pengembangan kurikulum responsif, penekanan pada keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi, serta penerapan metode pembelajaran inovatif yang memungkinkan peserta didik untuk menggali potensi mereka secara lebih mendalam. Selain itu, melibatkan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan akses dan pembelajaran interaktif juga dapat menjadi aspek yang relevan dalam mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses yang menuntun murid dalam mengembangkan potensi-potensi dirinya. Proyek perubahan yang saya lakukan adalah mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik yang sesuai dengan abad ke-21 pada materi siklus air kelas 5 di SDN Polisi 1. Adapun yang menjadi dasar dari proyek perubahan ini yaitu pembelajaran IPA di SD membutuhkan pendekatan yang kreatif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Konsep IPA dapat dianggap terlalu abstrak bagi peserta didik SD yang masih berada pada tahap operasional konkret. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan yang konkret atau permainan edukatif dapat memperjelas konsep. Dengan memanfaatkan metode pembelajaran yang sesuai dan memotivasi, guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran IPA di SD. Selanjutnya, strategi penerapan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21 yang saya lakukan, diantaranya yang pertama, penerapan metode problem-based learning dan pendekatan study center. PBL menyajikan masalah-masalah dunia nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat peserta didik merasa termotivasi dan terhubung dengan materi pembelajaran karena mereka melihat keterkaitan langsung antara pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam situasi dunia nyata. Hal ini dapat membantu peserta didik melihat relevansi dan nilai dari apa yang mereka pelajari. Memilih pendekatan study center dan metode PBL dapat memberikan sejumlah manfaat untuk proses pembelajaran. Di antaranya, pendekatan study center dan PBL memerdekakan peserta didik dengan memberikan tanggung jawab dan kebebasan untuk mengelola pembelajaran mereka sendiri. Hal ini dapat memotivasi kemandirian dan kreativitas. Selanjutnya, memberikan pemahaman yang lebih baik dengan menyajikan pembelajaran dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Manfaat lainnya yaitu mendorong pembelajaran yang aktif dan interaktif, melibatkan peserta didik dalam eksplorasi, diskusi, dan kolaborasi. Selanjutnya, menekankan kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Hal ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan kerja tim yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dapat meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik karena mereka melihat relevansi dan nilai dalam pembelajaran mereka. Dengan memadukan pendekatan study center dan metode PBL,
Proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih bermakna dan kontekstual, tetapi juga menciptakan peserta didik yang lebih siap menghadapi tantangan kompleks dalam kehidupan mereka. PBL merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik. Mereka harus menganalisis informasi, mengidentifikasi solusi yang mungkin, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap langkah. Hal itulah yang menjadi dasar saya menerapkan metode pembelajaran PBL dan pendekatan student center. Strategi yang kedua yaitu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk mengakomodir kebutuhan unik setiap peserta didik, memastikan bahwa setiap individu dapat meraih potensinya dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Dengan menyediakan pilihan dan mendukung beragam gaya belajar, pembelajaran berdiferensiasi menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memerdekakan peserta didik. Cara yang saya lakukan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi diantaranya melakukan penilaian awal atau diagnostik untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman, gaya belajar, dan kebutuhan individu peserta didik. Selain itu, saya menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format termasuk teks, video, audio, atau presentasi interaktif untuk memenuhi preferensi gaya belajar yang beragam. Selanjutnya, menyusun kelompok kerja yang fleksibel memungkinkan peserta didik dengan tingkat kemampuan atau minat serupa dapat bekerja sama. Memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta didik untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Menggunakan penilaian formatif secara terus-menerus juga untuk memantau kemajuan peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil penilaian tersebut. Selanjutnya, memberikan variasi dalam metode evaluasi seperti proyek, presentasi, atau ujian untuk memungkinkan peserta didik menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai untuk mereka. Strategi yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Memanfaatkan teknologi pendidikan seperti platform pembelajaran online, simulasi, atau aplikasi pembelajaran yang interaktif. Hal ini dapat membuka akses ke sumber daya yang beragam dan memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan kecepatan individu. Penerapan pembelajaran berbasis teknologi menciptakan pembelajaran yang lebih dinamis, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada abad ke-21 ini. Dengan memanfaatkan teknologi, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, merangsang kreativitas, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntunan dunia yang terus berubah. Menggunakan sumber daya interaktif seperti video pembelajaran, simulasi, atau pembelajaran edukatif untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Strategi yang keempat yaitu pengembangan keterampilan abad ke-21. Integrasi keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreativitas, keterampilan berkomunikasi, serta keterampilan kolaborasi dalam pembelajaran mempersiapkan peserta didik untuk menjadi individu yang adaptif, kreatif, dan berpikiran kritis, siap menghadapi tantangan dunia modern. Dengan memadukan strategi ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memerdekakan dan relevan bagi peserta didik abad ke-21. Selanjutnya, strategi yang kelima yaitu pengintegrasian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila membentuk karakter peserta didik dengan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan gotong royong, serta memberikan dasar moral yang kuat. Integrasi nilai-nilai Pancasila sebagai strategi pendidikan memberikan kontribusi penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter, moralitas, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas abad ke-21. Berikut adalah dokumentasi proyek perubahan yang telah saya lakukan. Bit 1, Bit 2, Bit 3, Bit 4,
Udah banyak dia berarti. Jadi enggak
Demikian pemaparan saya mengenai proyek perubahan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik abad ke-21. Melalui proyek ini, semoga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, relevan, dan memerdekakan peserta didik, membantu mereka berkembang menjadi individu yang siap menghadapi tuntutan abad ke-21. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.